Selamat siang, Mbak. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa prestasi dari Pak Didik Arwinsyah. Pak Didik Arwinsyah ini merupakan spesialis pakar search engine optimization. Maaf ya Pak, pakar search engine optimization atau SEO. Lalu saya akan membacakan prestasinya Pak Didik terlebih dahulu. Jadi yang pertama yaitu Pak Didik merupakan finalis dari Wirausaha Muda Mandiri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2014. Lalu Pak Didik juga memiliki juara 1 dari kontes SEO di caritruk.com, lalu juara 1 lagi di kontes SEO di ogi.co.id, lalu juara 1 lagi kontes SEO di tempatwisata.biz.id, dan juara 1 lagi kontes blog di fastpay.co.id. Lalu selanjutnya yaitu juara 1 kontes affiliate YouTube Mastery 1.0, lalu juara 1 kontes affiliate SEO Mastery 4.0, dan juga juara 1 kontes affiliate auto YouTube. Lalu, karena saya sudah membacakan beberapa prestasi dari Pak Didik, diperbolehkan Pak Didik untuk presentasi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf ini saya masih posisi di Medan ya. Jadi tadi di Medan tuh jam 2 kurang 15 itu baru selesai sholat Jumat ya, dan posisi hotel saya sama masjid itu sekitar 6 menit ya, dan tanpa disadari ternyata tempat parkiran hotel juga penuh. Ya, jadi mohon maaf tadi kita bisa belajar banyak ya. Insya Allah nanti teman-teman akan lebih banyak belajar dengan Mas Welly ya. Sepertinya Pak Didik lagi Ya, mengalami tes masalah 1 jaringan 2. ya. Halo, tes, masuk Sudah ya? Pak, sudah terdengar, sudah. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan ya, nama saya Didik Arwinsyah, saya owner dari umipancake.com. Bisnis saya jualan makanan beku ya, pancake durian dan juga daging durian. Saya juga punya website teman-teman sekalian, yaitu website saya didikarwinsyah.com. Ya, aktivitas saya sehari-hari adalah konsultan SEO dan juga menjadi seorang trainer digital marketing, dan juga lebih banyak di wilayah jualan online makanan beku ya. Baik teman-teman, ini website saya ya, nanti boleh yang mau mampir silakan teman-teman ya, didikarwinsyah.com. Kemudian ini Facebook saya juga ada Facebook walaupun sudah mungkin belum aktif ya, tapi boleh bagi teman-teman yang mau berteman silakan ya. Ini Instagram saya ya, yang mau follow back, yang mau follow silakan, insyaallah nanti kita follow back.
Ini channel YouTube saya teman-teman sekalian. Saya juga aktif bermain YouTube. Nanti boleh teman-teman yang mau bermain di wilayah YouTube silakan ya. Oke, baik. Saya akan tulis ya. Jadi nanti teman-teman nanti akan banyak belajar marketplace ini dengan Mas Welly ya. Saya sedikit pembukaan saja ya agar nanti teman-teman ada fundamental utama yang wajib teman-teman pahami dalam bermain apapun itu ya. Sebenarnya tidak hanya marketplace ya. Jadi ya kita mungkin akan belajar, saya sendiri nanti akan coba perspektif dalam bentuk SEO ya, SEO di wilayah marketplace ya teman-teman sekalian. Nanti pola ini ya nanti bisa teman-teman mainkan dengan menggunakan teknik SEO. Sedangkan nanti strategi-strategi lain mungkin nanti teman-teman bisa mendengar dari beberapa pembicara yang lain. Baik, pertama teman-teman sekalian, yang pertama yang wajib teman-teman pahami adalah kalau saya untuk rumusnya, tapi sebelum masuk ke rumus teman-teman harus tahu SEO itu apa ya, biar nanti kita bisa mendalami lebih dalam ya, dan waktu saya juga singkat sekali di sini ya. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian ya. Nah, pada dasarnya SEO itu adalah search engine optimization ya. Apapun platformnya, dengan media apapun ya, teman-teman pasti akan ketemu namanya SEO. Ya, SEO itu apa Mas Didik? SEO itu adalah search engine optimization. Jadi kalau diartikan itu adalah search itu adalah mencari, engine adalah mesin, optimization adalah optimasi. Ya, jadi kalau kita sebut dalam sebuah arti ya, teman-teman bisa pahami yaitu optimasi mesin pencari ya. Jadi teman-teman buka Shopee, buka Tokopedia pasti ada mesin pencari. Ya, buka apapun pasti ada mesin pencari. Ya, makanya kalau saya ditanya misalnya Mas Didik bisa nggak Shopee di SEO kan? Bisa jadi. Kenapa? Karena ada mesin pencari. Ya, di mana ada mesin pencari berarti bisa dioptimasi, mengoptimasi, mengoptimalkan. Ya, nah polanya seperti apa? Ya, teman-teman harus pahami seperti ini. Rumus yang pertama yang wajib teman-teman pahami itu yang pertama adalah kalau saya menggambarkannya adalah R ya, teman-teman sekalian ya. R itu apa? R itu disebut dengan riset ya, riset keyword ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, misalnya kita akan coba misalnya ya, kita akan coba misalnya saya akan coba buka google.com ya atau Shopee ya. Teman-teman nanti misalnya mau buka di mana Shopee ya, misalnya kita buka Shopee ya, teman-teman buka misalnya seperti ini ya, contoh misalnya. Ya, teman-teman bisa menuliskan ya jualan teman-teman apa. Ya, misalnya jualan saya jilbab Mas Didik, misalnya seperti itu ya. Ya, teman-teman tinggal ketik aja jilbab seperti ini ya, jilbab spasi, maka nanti akan ketemulah ya beberapa varian-varian dari kata kunci tersebut. Ya, maka ini disebut dengan apa? Ya, kalau kita sebagai pemain SEO ini menganggap disebut dengan kebutuhan pasar. Berarti secara umum ya berarti bisa dikaitkan inilah yang dicari orang-orang yang berada di Shopee ya. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya Mas saya jualannya tidak ada di bagian ini misalnya. Saya itu nggak jualan jilbab instan misalnya. Saya nggak jualan jilbab segi empat misalnya. Saya nggak jualan jilbab sport misalnya. Teman-teman bagi teman-teman yang merasa tidak berjualan ya teman-teman bisa tambahkan berdasarkan abjad di sini. Ya, misalnya saya tambahkan A ya nanti akan ketemu lagi di situ jilbab anak gitu kan. Nah, mindset pemain SEO itu selalu ditanya apa. Jadi kalaupun misalnya teman-teman jualannya jilbab anak itu kasih spasi lagi ya. Nah, mindset SEO akan mempertanyakan itu jilbab anak apa. Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, tinggal kita ya kita sebagai penjual ya melihat apakah kita menjual di wilayah ini. Misalnya Mas Didik, saya tuh kebetulan jualan jilbab anak perempuan misalnya. Ya. Oke, kita tulis lagi teman-teman sekalian ya, perempuan misalnya. Ya, spasi misalnya. Nah, ketemu lagi di situ teman-teman sekalian ya, jilbab anak perempuan 10 tahun, jilbab anak perempuan 5 tahun misalnya. Saya jualan semua Mas Didik, contoh misalnya. Ya, sudah tulis 10 tahun misalnya teman-teman ya, spasi. Ya, ternyata ada lagi nih jilbab anak perempuan 10 tahun terbaru, jilbab anak perempuan 10 tahun kekinian, jilbab anak perempuan 10 tahun premium Pasmina Alena misalnya ya. Nah,
kata kunci ini ya, ini adalah disebut dengan kebutuhan pasar. Inilah yang diketik orang-orang yang berada di wilayah Shopee misalnya. Ya, mindset pertama yang wajib teman-teman pahami. Oke, misalnya kita ketik terbaru ya, spasi. Nah, kalau sudah sampai mentok seperti ini gimana Mas Didik? Nah, kalau saya pribadi teman-teman jadikanlah ini sebagai ya tempat kita mengumpulkan kata kunci sampai mentok ya. Kalau saya bilangnya adalah kata kunci suggest ya, berdasarkan suggest sampai mentok. Ya, jadi nanti teman-teman bisa tulis di sini misalnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa tulis di sini misalnya ya, kata kunci ya suggest dengan spasi sampai mentok ya. Ini sebagai data aja teman-teman sekalian ya. Oke. Setelah kita sudah menyiapkan seperti ini, tinggal kita pastekan teman-teman. Nah, ketemulah di situ kata kunci yang sudah kita siapkan sampai mentok. Oke. Kemudian kalau teman-teman sudah siap misalnya terbarunya ya, dihapus, nggak usah di-enter dulu ya teman-teman ya. Oke, terbaru sudah. Kemudian bawahnya kekinian misalnya. Ya, kita tulis di sini kekinian ya. Kekinian misalnya. Spasi. Ada lagi nggak? Nggak ada, mentok. Oke, kalau mentok ambil lagi. Ya, tulis lagi di sini ya. Nah, ya ini kalau mindset SEO ya polanya seperti ini. Nanti mungkin teman-teman akan mendapatkan perspektif yang lain ya. Oke, kemudian ketika kita sudah selesai kekinian, teman-teman tinggal cari lagi bawahnya apa? Premium Pasmina Alena misalnya. Kalau enggak, ya sudah bawahnya saja polos misalnya. Oke, polos spasi. Ada lagi tidak? Tidak ada Mas Didik. Silakan diambil dulu, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kalau ini adalah kata kunci yang teman-teman jual, ini adalah teman-teman apa namanya jualan teman-teman, bagian dari jualan teman-teman ya silakan diambil ya, karena ini bagian dari kata kunci yang sudah kita siapkan sampai mentok. Lah kenapa Mas Didi kok fokus sampai mentok ya? Ya kita fokus dulu yang paling ringan-ringan dulu karena menurut saya kata kunci yang sampai mentok itu memungkinkan lebih ringan dibandingkan kalau kata kunci ya cuma 2 kata atau 1 kata dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau misalnya pun teman-teman misalnya jualan jilbab ya, misalnya Mas saya tuh jualannya pengen lebih spesifik, melihat kebutuhan pasar apa saja ya yang lebih spesifik misalnya. Oke, misalnya yang lebih spesifik contoh misalnya ya jilbab untuk muka misalnya ya teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini lebih spesifik lagi teman-teman ya, yaitu jilbab untuk muka bulat ya. Nah, ya ini kan data. Ya, kemudian ada jilbab untuk muka tembem dan lain sebagainya. Oke. Oke, jilbab untuk muka bulat misalnya. Mentok nggak nih? Mentok. Oke, kita ambil teman-teman sekalian. Ini kata kunci yang lebih spesifik. Teman-teman bisa siapkan seperti itu. Oke, maka yang disebut dengan apa? Ini disebut kata kunci suggest dengan spasi sampai mentok. Nah, Mas, misalnya ya kalau misalnya teman-teman juga mentok ya, bingung jualan apa, jilbab apa, teman-teman tambahkan aja berdasarkan abjad. Ya, A, ketemu lagi B, ya, kemudian C, atau misalnya A, AB, ada nggak AC, AD, ya, AE. Nah, ini bisa ketemu banyak sekali yang bisa teman-teman jadikan itu sebagai kebutuhan pasar. Nah, mungkin begini teman-teman sekalian ya. Selama ini kan kita mengambil kata kunci ya ya menurut kita gitu. Saya itu cuma nembak kata kunci jilbab masih nggak bisa ya, kecuali nanti teman-teman kalau emang bermain di wilayah iklan, nanti mungkin ada perspektif lain di wilayah iklan, nanti teman-teman bisa mendengarkan dari beberapa pembicara lain. Kalau saya sebagai pemain SEO murni sebagai optimization, ya kata kunci yang kita siapkan adalah kata kunci yang betul-betul ada suggest-nya seperti ini, berarti ini adalah disebut dengan kebutuhan pasar. Oke, begitu juga dengan B teman-teman sekalian ya, B ya. Tapi ingat sampai mentok dulu. Ya, kenapa sampai mentok Mas Didik? Ya, biar supaya nanti teman-teman bisa menemukan itu BA. Ada nggak sih? Oh, ternyata ada jilbab bayi misalnya. Nah, tinggal pertanyaan ke kita, apakah saya jualan jilbab bayi ya? Oh, ada. Saya tuh jualan jilbab bayi. Oke, bayi apa? Itu kan pertanyaan tuh. Apa sih yang dicari orang dari bayi? Oh, ternyata netizen tuh nyarinya jilbab bayi 0-6 bulan. Jilbab bayi 6-12 bulan perempuan. Jilbab bayi 1 tahun. Oke, tapi ingat ya, anggaplah teman-teman misalnya pengen nembak ini semua, harus tahu mindsetnya dulu ya. Perspektif bermain SEO itu mindsetnya adalah semakin ke bawah memungkinkan semakin lebih ringan dibandingkan semakin ke atas. Oke, berarti misalnya kita fokus 3 bulan, kita tulis di sini 3 bulan teman-teman sekalian, spasi.
Ada lagi nggak? Oh ada. Berarti 3 bulan perempuan, ya fokus yang paling bawah dulu perempuan misalnya. Spasi. Mentok. Nah kalau mentok teman-teman bisa ambil di sini. Nah ini nanti teman-teman bisa tulis, ya. Ini namanya adalah yang disebut dengan kata kunci suggest berdasarkan abjad, ya. Kata kunci suggest berdasarkan abjad. Oke, ya. Moderator nanti saya tolong diingatkan ya, takutnya saya kebablasan sampai 2 jam kan repot ya. Ya. Oke. Nah, nanti ini mindset seperti ini teman-teman bisa mainkan di pola yang sama. Teman-teman mau main di mana? Mau main di Tokopedia Mas Didik? Ya, ya sudah teman-teman tinggal buka aja Tokopedia misalnya gitu kan. Ya, teman-teman tinggal riset di sini sama polanya. Ya, misalnya saya jualannya jilbab Mas Didik. Nah, Tokopedia juga nanti akan mencarikan ya kata kunci suggest apa yang ada di Tokopedia. Ingat kita fokus kata kunci suggest dengan spasi dulu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini kan kebutuhan pasar. Ya, tinggal pertanyaannya ada nggak yang kita jual? Kalau ada yang mana? Anak misalnya. Oke, kita tulis di sini anak. Nah, dia akan kembali bertanya, anak apa? Anak LED. Waduh, anak bayi, anak SD misalnya. Oh, saya anak SD jual, Mas. Tulis. SD apa? SD Miulan, SD Bunga, SD Murah. Oh, saya jualan yang murah, Mas. Murah apa? Murah bunga, murah adiba, murah ilmu, murah kepang. Nah, ini kata kunci saja. Oh, saya jualan yang murah kepang, Mas. Spasi mentok. Nah, kalau mentok teman-teman silakan diambil. Nah, tulis lagi di Excel kata kunci suggest Tokopedia berdasarkan spasi. Oke. Nah, kalau sudah misalnya bingung jilbab apa ya? Nah, kemudian yang kedua, kata kunci suggest berdasarkan abjad. A. Cari lagi. Ada nggak kata kunci yang di sini tuh yang kita jual? Oh, nggak ada Mas Didik. B. Ada nggak yang kita jual? Oh, nggak ada. C. Ada nggak yang kita jual? Nah, gitu teman-teman sekalian. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, ya. Nah, pola begini bisa kita ambil dimanapun. Bisa dimanapun. Teman-teman mau main apa? Ya, mau main Lazada, polanya sama. Mau main apa? Mau main Tokopedia, Lazada, OLX, dan lain sebagainya, polanya sama. Beli-beli juga, dan lain sebagainya. Makanya kalau misalnya selama masih ada mesin pencari, berarti bisa di-SEO-kan. Ya, karena kita tadi sepakat adalah mesin pencari, ya optimasi mesin pencari. Bagaimana cara kita mengoptimalkan mesin pencari. Apapun itu, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ya OLX, pasti ada mesin pencari. Maka saya kemarin ya baru pulang dari Surabaya ya kita cerita tentang apakah TikTok bisa di-SEO-kan. Saya bilang bisa, selama masih ada mesin pencari itu bisa di-SEO-kan. Walaupun dia murni konten dan lain sebagainya. Oke, itu ya teman-teman ya. Saya takut kebablasan. Intinya teman-teman paham dulu. R yang pertama. Rumus yang kedua adalah setelah kita memahami R, ya teman-teman harus paham yang kedua. Apa itu? Ya, perspektif SEO yaitu adalah disebut dengan on page. Ya, rumus yang kedua. On page itu apa? Ya, on page ini adalah disebut dengan ya kalimat sederhana saya. Ya, ini adalah kalimat sederhana saya. Apa-apa yang dibaca ya oleh marketplace kalau kita bermain di marketplace. Apa-apa yang dibaca oleh search engine, ya oke. Search engine ya kalau kita bermain di marketplace. Kalau kita mainnya di Google, apa-apa yang dibaca oleh Google. Kalau kita mainnya di YouTube, apa-apa yang dibaca oleh YouTube. Ya, intinya adalah apa-apa yang dibaca oleh search engine agar masuk di posisi terbaik atau halaman pertama, ya. Oke. Intinya bagaimana kita ketika kita mau bisa mengoptimalkan kata kunci yang kita targetkan, dia berada di posisi pertama. Oke, teman-teman lihat di sini. Sekarang pertanyaan kita adalah apa yang dibaca ya? Pertanyaan kita adalah apa yang dibaca oleh apa yang dibaca oleh search engine ya. Nah, perhatikan teman-teman. Oke. Karena pembahasan kita adalah marketplace ya. Apa sih yang dibaca oleh marketplace? Oke, teman bisa lihat di sini ya. Contoh misalnya ya. Teman-teman akan misalnya ketika saya nembak kata kunci misalnya jilbab bayi, misalnya teman-teman bisa enter aja ya. Enter ya, mungkin kalimat jilbab bayi dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, teman-teman nanti kita akan melihat ya, kalau SEO itu nanti ada namanya all in title SEO, ada namanya perkata SEO. Ya, perkata SEO melihatnya seperti apa? Ya, misalnya kaidah jilbab sama hijab itu mirip dalam kaidah SEO. Tapi kita lihat teman-teman sekalian ya. Ini ketika saya blok kemudian saya Ctrl F ya. Kita akan klik
Bentar ya, bisa nggak di sini? Ah, ini Ctrl F ya. Oke, saya akan coba jilbabnya dulu aja ya, kemudian kita tes dulu ya teman-teman ya. Ya, ini jilbab dan lain sebagainya ya, atau hijab misalnya. Kita lihat dulu ya. Nah, hijab. Oke, nah kita lihat teman-teman sekalian ya. Kalau SEO yang dibaca yang pertama adalah ini kita blok teman-teman, kemudian kita Ctrl F kan. Ya, ini kita Ctrl F kan. Nah, oke. Nah, ya kenapa warna kuning? Ya, warna kuning itu adalah yang dibaca oleh search engine. Jadi search engine kan berada di sini. Kemudian kita blok, kemudian kita Ctrl F kan. Nah, ini misalnya kita lihat ya teman-teman, ini kan dua nih yang kuning-kuning ini ya. Berarti secara umum walaupun ada yang tidak ada ya, tapi secara umum ya Shopee akan membaca yang sesuai dengan ada kalimat di sini ya. Di mana? Oke, kita buka dulu nih teman-teman sekalian ya. Coba kita buka misalnya. Ya, ini contoh ya. Kita akan coba lihat ya. Ini juga coba kita lihat ya. Ya, oke. Oke, teman-teman bisa lihat dulu ya. Oke. Oke, kita akan lihat teman-teman sekalian. Saya akan coba lihat di sini ya. Hijab misalnya ya. Atau ini saya hapus dulu, kemudian saya Ctrl F, saya tulis saja hijab di sini. Oke ya, ini sudah ada. Nah, berarti pertama yang dibaca oleh Shopee itu adalah, lihat di sini teman-teman sekalian ya. Hijab. Oke, judul ya. Berarti judul ya itu dibaca oleh pihak SEO dalam hal on page-nya. Apa-apa yang dibaca oleh Shopee. Oke, judul berarti masuk kata kunci di sini teman-teman sekalian. Oke, kemudian kita lihat lagi ada warna kuning nggak? Oh, ada di situ. Di mana itu? Deskripsi. Ya, deskripsi juga ada kalimat hijab di sini. Ya. Oke, ya. Ini sebentar dulu ya. Kita lihat perspektif secara SEO dulu. Ya, kemudian dia memasukkan juga hijab di sini teman-teman sekalian ya. Oke. Baik, berarti kita bisa lihat dia berada di judul dan berada di deskripsi. Oke, saya akan tuliskan di sini ya untuk perspektif yang pertama apa yang dibaca oleh search engine atau marketplace. Ya, maka yang pertama bisa kita simpulkan ya untuk pertama adalah saya akan mengatakan judul adalah bagian dari yang dibaca oleh search engine. Oke, sehingga kita tulis dulu judul di situ. Kemudian yang kedua B adalah D ya. D itu apa? D itu disebut dengan deskripsi. Ya, secara umum ya. Karena dari perspektif ini kita bisa menilai ya secara kesimpulan sesaat ya. Kita lihat dulu karena judul dibaca oleh pihak Shopee di sini. Oke, mohon saya diingatkan Mbak ya, takutnya kebablasan. Baik, teman-teman, perhatikan juga kalau kita misalnya lihat Tokopedia, teman-teman sekalian ya. Misalnya saya masuk di Tokopedia, kita akan coba lihat misalnya sama ya, polanya ya, hijab misalnya. Ya, hijab misalnya ya, teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman bisa nanti kita lihat di sini, kemudian kita Ctrl F kan ya. Apakah di sini masuk ya, hijab, 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 hijab ya. Nah, artinya kalau ada orang nulis hijab, ya search engine nggak mungkin dong yang keluar kerak telur itu nggak mungkin ya. Kalau orang ngetik hijab yang keluar adalah misalnya pancake durian ya itu juga nggak mungkin ya. Nah ya, tapi secara umum ya ketika orang mencari hijab maka dia akan mengeluarkan hijab. Nah, di mana posisi hijabnya di sini? Ya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, posisi hijabnya di mana? Tinggal kita Ctrl F kan juga. Oke, di judul ya. Ini kan judul ya teman-teman sekalian. Judulnya mengandung hijab. Oke, kemudian ya teman-teman bisa lihat di sini detail, di wilayah detail juga ada kategori hijab ya, dibaca juga hijab ya. Kemudian ya oke, cuman ulasan-ulasan ini nggak terlalu dibaca. Oke. Nah, oke, detail ya, detailnya di sini ya. Ini juga dia tidak mengandung mungkin selengkapnya kita lihat juga. Oke, pada dasarnya ya judul yang lebih utama ya yang bisa kita masukkan di sana. Kita lihat juga teman-teman ya mungkin kita lihat di sini perspektif yang berikutnya. Teman-teman bisa melakukan lihat on page di sana ya. Saya akan cekkan hijab. Oke. Nah, di situ kita bisa lihatkan ya judulnya juga mengandung kalimat hijab ya, kemudian kategorinya juga pasti hijab ya, itu juga terbaca oleh pihak on page-nya Tokopedia. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, sekarang yang perlu teman-teman pahami adalah, nah, sekarang lihat ya. Lihat. Nah, SEO.
kenapa kita bermain di wilayah SEO? Nah, SEO-nya di sini ya, kalau saya pribadi saya akan bisa membagi menjadi dua teman-teman sekalian. Apa itu? Pertama adalah saya akan bilang, misalnya kalau kita belajar Shopee ya Shopee to Shopee ya. Shopee to Shopee itu artinya apa? Ya, artinya adalah bagaimana kita meng-SEO-kan search engine yang ada di Shopee ya, hasilnya adalah berada di urutan Shopee ya. Nah, yang kedua adalah Shopee to Google ya, Shopee to Google. Shopee to Google itu maksudnya apa? Jangan-jangan selama ini yang kita tulis di Shopee ya bisa masuk di wilayah Google ya. Nah, jangan-jangan yang sudah kita kerjakan di Shopee bisa masuk di wilayah Google ya. Contoh misalnya teman-teman sekalian ya, ketika saya buka di sini ya, saya akan coba buka di sini misalnya ya, google.com ya teman-teman sekalian. Oke, kemudian saya akan tuliskan di sini misalnya teman-teman sekalian ya, pancake durian Jogja misalnya. Ya, nah pancake durian ini saya ngetiknya di Google teman-teman sekalian ya. Berarti masuk di wilayah search engine. Ya, makanya Google juga bagian dari search engine. Makanya apapun yang ada search engine berarti bisa dioptimalkan. Makanya disebut dengan SEO, search engine optimization. Oke, anggap misalnya saya ketik pancake durian teman-teman sekalian. Perhatikan di sini. Nah, di sini ketemu ya disebut dengan Tokopedia. Ya, artinya Tokopedia bisa masuk ke Google. Berarti Tokopedia to Google. Shopee juga sama. Tokopedia to Shopee. Shopee to Google. Ya, Shopee to Google. Dan ini adalah Shopee. Saya ngetes juga ini teman-teman sekalian. Apakah Shopee bisa masuk di Google ya? Nah, kita lihat teman-teman sekalian ya. Walaupun ini bacanya bukan secara all in title ya teman-teman sekalian ya. Misalnya, saya akan lihat ya, saya akan coba Ctrl F kan ya, kita akan coba pancake duriannya dulu ya. Masuk nggak di sini? Nah, ini ya masuk ya, berarti di sini judul ya, judul di Shopee mengandung pancake durian kalau pengen kata kuncinya masuk di sana ya. Kemudian kita tulis lagi di mana? Di deskripsi. Deskripsi juga mengandung kata kunci pancake durian ya. Kita merisetnya tidak all in title. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian ya, kita bisa cek Jogjanya ya. Tadi kan pancake durian Jogja. Oke, Jogja ada tidak? Ada di sini. Oke, yang pertama judul. Oke. Kemudian yang kedua, apakah ada Jogjanya juga? Ada di deskripsi ya. Nah, ya, cuman uniknya adalah kalau di marketplace ini ya dia tidak harus all in detail, bisa bentuknya terpisah. Ya, makanya kita risetnya berdasarkan per kata, bukan per kalimat. Ya, teman-teman sekalian. Oke. Baik ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, ini sedikit lagi ya. Setelah on page, nah, ini yang berikutnya adalah yang ketiga adalah nah, ada yang disebut dengan A ya. A itu apa? A itu disebut dengan authority. Ya. Authority ya. Kita bisa cek teman-teman sekalian. Misalnya kalau misalnya Mas Didik, ketika saya nembak kata kunci yang mau kita targetkan, anggaplah saya misalnya pengen nembak kata kunci hijab instan, ya hijab instan. Ya teman-teman bisa cek nanti ya hijab instan dan lain sebagainya ya. Kita lihatnya adalah hijabnya dulu, kemudian kita kontrol F kan. Ada nggak di sini? Oh ada hijabnya di sini. Oke ini juga hijab berarti sesuai dengan on page. Kemudian instannya teman-teman sekalian bisa teman-teman risetkan juga ya instannya misalnya ya. Kemudian kita kontrol F kan. Ya, kita lihat di sini ya teman-teman sekalian ya, kontrol F instan misalnya. Ya. Oke, kita lihat. Oke, dikit lagi ya, 1 menit lagi ya. Saya akan coba nih ya. Kita akan coba di Shopee aja ya, coba ya. Hijab instan misalnya. Oh, ada nggak? Oh, ada. Instannya ada yang pakai T, ada yang tidak pakai T. Ya, coba hijab dulu ya. Hijab segi 4 misalnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Hijab segi 4 ya, ada segi 4 ya, ada yang disambung, ada yang tidak. Ini tidak disambung ya, apa ada yang disambung? Oke. Oke, kita lihat teman-teman sekalian. Kita akan coba lihat hijabnya dulu ya, perspektif hijabnya dulu. Oke, masuk di sini di judul-judulnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ada orang yang menggunakan hijab juga tapi dia tidak masuk di posisi yang baik? Misalnya, nah, oke, tapi tidak terlihat di sini teman-teman ya. Kenapa mereka berada di posisi yang tidak baik ya? Karena mereka tidak memasukkan hijab di wilayah judulnya. Ya, sementara mereka-mereka di sini ya pada memasukkan hijab ya. Nah, kenapa ini bisa lebih menang daripada ini misalnya ya? Nah, karena ini ada iklannya teman-teman ya. Sebagai anggaplah ini misalnya ya. Nah, ini disebut dengan authority ya teman-teman ya. Authority itu apa sih dalam hal SEO? Ya, authority itu adalah kalau dalam marketplace itu bisa jadi penjualannya lebih banyak
ya 4.300 penjualan ya, 9.000 penjualan ya. Secara authority dia sudah lebih besar ya. Kemudian kita pun kalau misalnya mau lihat ya apa namanya ya yang dia jual dan lain sebagainya ya. Oke, nah kunjungi tokonya, kita lihat tokonya pun secara authority ya penjualannya juga bagus ya, penjualannya banyak dan lain sebagainya. Nah, hasil dari penjualan yang banyak itu juga adalah bagian dari authority ya. Jadi, secara umum kalau saya bisa menilai teman-teman sekalian adalah kalau teman-teman pengen menang di wilayah SEO marketplace dari perspektif SEO, teman-teman coba lakukan riset keyword, kemudian on page, kemudian yang ketiga adalah authority. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa tanya jawab di sana. Terima kasih Mbak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik atas pemaparan materinya hari ini. Lalu selanjutnya ada pemateri kedua yaitu Kak Welian Tanoyo. Sebelumnya saya akan membacakan bahwa Kak Welian ini dari November 2012 sampai sekarang ini yaitu wirausaha. Lalu beliau menulis buku Juragan Marketplace Reborn dan Jago Iklan di Marketplace. Lalu pemilik di gvolume.com, jasa optimasi dan manajemen kelola marketplace, dan juga pengajar e-course marketplace garis tengah. Dan selamat siang Kak Welian. Oke, selamat siang. Oke, udah siap untuk memberikan presentasinya hari ini? Sudah. Oke, jadi selanjutnya yaitu pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Welian Tanoyo. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk semuanya, Kak Puji dari Karya Nusantara ya atau Keren ya, Masya Allah, semoga menjadi apa yang dilakukan oleh Karya Nusantara beserta timnya yang menjadi pahala buat semuanya, jadi amal jariah buat semuanya, membantu membangkitkan UMKM di seluruh Indonesia untuk bisa go nasional bahkan go internasional ya, membangkitkan ekonomi di Indonesia ini dan tentunya akan bermanfaat bagi setiap keluarga yang ada di Indonesia ini ya. Kita sama-sama belajar di siang hari menjelang sore ini. Nanti saya akan cerita bagaimana yang kami lakukan di toko online kami. Saya juga punya toko online ya. Tetapi untuk sekarang karena melihat kebutuhan teman-teman UMKM ya semuanya mengenai tim ya, tim marketplace ya. Karena belajar sendiri pusing, udah ngajarin orang, ngirim pelatihan, dibeliin buku, dibeliin kursus online, ternyata resign ya, bikin usaha sendiri bahkan yang sama dengan bosnya gitu ya. Akhirnya saya membentuk yang namanya Digivolume ini ya. Makanya sekarang saya lebih fokus di sini. Saat ini ada sekitar 25 sampai 30 orang di kantor kami yang mengurusi marketplace di punya teman-teman UMKM UKM di Indonesia. Nah, itu usaha saya ya teman-teman ya. Jadi studi kasusnya banyak yang nanti bisa teman-teman lihat, tapi saya langsung ke materi saja karena memang menjadi kebutuhan kita semua ya mengenai optimasi marketplace hasil jualan online laris ya. Jadi cuma yang harus kita ingat yang namanya laris ini tidak instan ya. Nah, teman-teman jangan mencari tombol khusus ya. Mencari tombol khusus apa? Ada nggak sih Mas tombol di marketplace itu yang sekali dipencet gitu kan langsung dengan membludak ya 100 orderan per hari, nggak ada. Semua yang dilakukan itu adalah proses langkah demi langkah ya. Dan tadi guru saya Pak Didi Arwinsa, saya belajar dari beliau itu 2016 saya sudah ikut kelasnya beliau di offline. Seingat saya dulu sepekan sekali kalau nggak salah 2016. Dan saya juga termasuk sebelum Pak Didi buka pelatihan tuh saya adalah orang yang beli pancake duriannya Pak Didi. Sebelum beliau itu, jadi saya malah nyicipi pancake-nya dulu sebelum tahu ternyata Pak Didi adalah pengajar internet marketing ya. Semoga apa ilmu beliau menjadi amal jariah buat beliau juga. Saya juga termasuk muridnya ya. Ya, termasuk ilmu yang saya ajarkan ini juga salah satunya adalah warna yang diajarkan oleh Pak Didi ya. Kita satu gitu. Ini tadi saya ya lagi potong ya. Biasanya saya suka kayak gondrong. Ini nanti teman-teman bisa ke YouTube saya, TikTok saya, Facebook, Instagram semua sama ya. Bedanya ini
nama saya semua pokoknya nanti dilihat. Nah, langsung saja apa itu optimasi marketplace? Optimasi marketplace adalah serangkaian proses ya. Saya bilang proses dan langkah-langkah dan cukup panjang. Nanti teman-teman tak kasih checklistnya. Checklistnya banyak ya. Teman-teman ikutin aja. Oh, habis ini ada. Bentuknya spreadsheet gitu ya. Nah, karena ini serangkaian proses, maka saya bilang tadi bukan tombol rahasia yang bisa teman-teman pencet terus langsung naik order, enggak. Bahkan seringkali ya paling cepat ya kami itu 2 sampai 6 bulan ya untuk megang salah satu akun-akun marketplace klien-klien kami maupun punya kami itu butuh sekitar itu dan waktunya beda-beda. Nah, yang menentukan apa? Yang menentukan adalah fase selanjutnya. Produknya ini bisa bersaing nggak sih di marketplace? Mungkin kita udah dari agensi, dari klien ataupun teman-teman yang punya tim marketing di marketplace ataupun sudah menjalankan ilmu-ilmu marketplace dari berbagai macam guru, kok nggak kalah-kalah, kok nggak dapat orderan banyak, kompetitor nggak kalah. Ya karena kita nggak mampu bersaing. Nah, yang membuat saya bangkrut, saya pernah teman-teman hampir bangkrut, tidur di garasi, posisi sudah beranak 2, gitu kan. Garasinya bocor di atas maupun di bawah. Itu bukan karena saya itu nggak jago teknis. Saya 2015 itu udah ngajar di komunitas Bukalapak. Ya, orderan saya dulu juga banyak. 2016 saya belajar dalam Pak Didik dan teman-teman. 2016 akhir sampai 2017-an bulan November, saya bisnisnya drop. Padahal saya ngiklan di Google Ads saja 2016 saya sudah ngiklan di Google Ads. Ya, ngajak di marketplace sudah 2015. Buka kelas di rumah saya udah sejak 2013 saya bikin pelatihan bagaimana jualan online. Tapi saya diuji, saya dilatih dengan Allah. Kamu jangan sombong, gitu kan. Dikasihlah posisi bangkrut. Setelah saya bangkrut, saya analisa kenapa saya kok hampir bangkrut, gitu ya. Ya anggap aja bangkrut lah, hidup garasi. Ya uang masih ada, tapi nggak kuat bayar kontrakan 10 juta. Ternyata bisnis saya, produk saya tidak mampu bersaing. Makanya kalau bikin bisnis, kalau pilih produk itu pastikan yang bisa bersaing. Ya, sejago apapun teknis, tapi kalau bisnisnya nggak mampu bersaing, ya wassalam. Ya, saya melihat kayak produknya Pak Didik itu enak. Dari kulitnya, dari dalamannya enak. Makanya bisa bersaing. Walaupun ditunjang dengan ilmu-ilmunya Pak Didik. Termasuk saya punya bisnis kemarin toko herbal. Saya hanya mampu bersaing di beberapa produk aja. Di produk yang lain saya udah kalah telat, kalah dulu. Akhirnya bisnis saya kasihkan ke keluarga. Saya dilanjutin sama keluarga aja. Saya fokus ke DigiVolume. Karena saya yakin dengan DigiVolume saya mampu berkompetisi. Ya, karena di bisnis ini juga kaitannya dengan manusia. Ngajari manusia nggak cepat. Gitu. Nah, itu. Jadi, bersainglah di mana teman-teman yakin teman-teman unggul. Baik secara produk maupun layanannya. Nah, tapi untuk tahu unggul di mana, teman-teman harus jalan-jalan. Nah, ilmu ini saya dapatkan melalui workshop strategi bisnis. Contohnya Grounded Business Coaching di Malang, punya Coach Imam El Fahmi. Saya berangkat ke sana Januari 2017, itu modal utang. Utang ke salah satu klien saya. Pak, utang mau ikut pelatihan di Malang, waktu itu 4 jutaan. Belum perjalanan tiket sama. Saya utang sekitar 5 atau 6 juta, jaminannya BPKB. Kemudian setelah saya paham ilmunya, saya ngembaliin utang itu dalam hitungan bulan, sekitar bulan April apa-apa udah lunas. Terus saya udah ngerti, oh ternyata selama ini kesalahannya bukan karena saya nggak jago SEO, bukan saya nggak jago Google Ads, bukan saya nggak jago marketplace. Saya bisa jalanin 3 itu, gitu loh. Tapi bisnis saya nggak mampu berkompetisi dengan yang lain. Kenapa bisnis saya nggak mampu berkompetisi? Karena saya tidak melihat apa sih yang pasar butuhkan supaya kita mampu bersaing. Ya, ibaratnya tuh gini, kita itu mau memperebutkan kembang desa gitu ya. Mesti kita harus tahu kriterianya Mbak kembang desa ini yang seperti apa sih gitu ya. Oh ternyata dia cari laki-laki yang soleh. Ini kebetulan kembang desanya ini anak pemuka agama gitu. Oh yang sering ke masjid itu kan harus ditulis. Nah sama, kalau kita ingin memenangkan hati customer kita harus tahu customer itu butuh produk yang seperti apa, layanan seperti apa. Nah caranya, nah kita mulai praktek nih, teman-teman boleh nih buka Shopee-nya ya, buka Shopee. Nah ketik ya,
Saya kasih contoh dulu produk yang nggak cocok dijual di marketplace, tapi boleh dipakai marketplace seperti caranya Pak Didik tadi. Jadi nempel brosur di marketplace. Nah, tandanya produk nggak cocok dijual di marketplace adalah kompetitor tidak ada yang laku. Dah, simple. Ya, kita ngetik kawat bronjong, klik terlaris. Ya, kompetitor ada laku sedikit ya. Ini cuma kalau sebulan aja cuma laku 5 direbutin seluruh Indonesia dapat berapa sih? Nah, kayak gitu. Nah, terus kayak saya jualan kawat bronjong cocoknya dijual di mana, Mas? Nah, teman-teman bisa tuh masuk ke Google ya, ketik kawat bronjong spasi lokasi. Nah, sama kan kayak ilmunya Pak Didi. Nah, mirip. Nah, kawat bronjong Jogja, kalau di bawah, di atas sama di bawah biasanya ada iklan. Ya kalau nggak Jogja, Bandung coba. Biasanya ada iklan. Nah, pokoknya di bawah ini ada ads. Nah, tandanya kalau kompetitor kita ngiklan di Google, produk kita cocok dijual di Google. Karena apa? Kemungkinan kecil orang mau bayar biaya iklan, terus menerus, tapi dia nggak laku dari Google. Gitu ya. Nah, kalau cocok pakai Google Ads, baru teman-teman juga jalanin SEO-nya. Kalau persaingannya berat. Tapi kalau persaingannya ringan, kompetitornya nggak banyak, teman-teman bisa optimasi SEO-nya juga. Pakai cara-cara gratisan. Ya YouTube, ya LinkedIn, ya macam-macam lah. Yang namanya teknik sebar brosur ya, atau ada yang bilang SEO tiang listrik, ada yang parasit SEO, ya ada yang gandol jet, ya itu istilah-istilah saja. Ya. Kemudian yang cocok dijual di Facebook, itu teman-teman masuk ke Facebook Ads Library. Ya, terus pilih ini. Nah, nanti silahkan ketik nama produknya apa. Ya, pilih semua iklan, lalu pancake durian. Misal. Ada nggak yang iklan pancake durian di Facebook gitu? Nah, ternyata ada. Wah, ini yang lagi puasa Arafah ini mesti perutnya langsung bergejolak ini. Wah, gitu ya. Nah, itu tandanya produknya cocok dijual di Facebook. Nah, terus untuk mengetahui kebutuhan pasar gimana? Ya, teman-teman jalan-jalan nih. Misal jualannya pancake durian, karena saya nggak tahu teman-teman jualannya apa ya. Nah, terus kita jalan-jalan ke kompetitor. Ya, kompetitor kok bisa jualannya banyak ini ya. Ya, kita jalan-jalan. Yang harganya selevel dengan harga kita. Misal. Jalan-jalan terus dikumpulin testimoni negatifnya. Cuma hati-hati, kadang-kadang ada yang orderan fiktif ya. Jadi penjualannya dikit, penilaiannya dikit, penjualannya banyak. Nah, biasanya kualitas yang ngasih testimoni juga nggak jelas. Ya disensor namanya, terus ininya ya. Jadi, nah kalau pengen tahu yang orderan beneran, biasanya yang ngasih testimoni itu imbang. Ya nggak terlalu jauh antara penilaian dengan terjual. Kemudian kualitas dari ini yang ngasih testimoni, ngasih video, ngasih foto, kata-katanya juga merekomendasikan, berarti teman-teman seperti itu gitu. Nah, terus jalan-jalan ke yang lain gitu ya, jalan-jalan ke yang lain. Ya, misal yang ini dibukain satu-satu. Nah, dicek di bintang satunya. Wow, sampai bersumpah ini. Saya kecewa dengan kualitas produk di toko ini. Barang dibeli harga promo, ternyata stok sudah lama, sudah asam dan berjamur. Wah, berarti garansi pancake-nya tidak berjamur dan tidak, apa ini namanya tadi bilangnya, barulah, tidak asam dan tidak berjamur. Nah, berarti nanti garansi. Itulah yang nanti kita tulis di foto utama, teman-teman. Ya, jadi ada gambar pancake, ya. Ini mohon maaf Pak Didik, saya bukan menggurui ya, tapi karena bingung apa gitu yang saya kasih. Nah, teman-teman tulis di sisi sebelah kiri ini ada gambar pancake, kemudian di sebelah kanannya garansinya apa? Garansi kalau berjamur, garansi uang kembali, atau bisa tukar barang ketika barang berjamur, salah kirim, asam dan sebagainya di sebelah kanan. Nanti itu kemudian keunggulan-keunggulan lain ditarik di situ. Ya, termasuk kalau bikin banner, ditulis keunggulannya. Nah, karena kita udah tahu, oh pembeli beli fashion yang tidak panas ketika dipakai. Tulis di banner sama di foto utama, tidak panas,
bahan mudah menyerap keringat. Ya, ini contoh-contohnya. Kalau makanan gimana? Contohnya kayak gini. Ini klien-klien kami ya. Ada sekitar 4 lah sikasnya. Banyak soalnya nggak hafal. Nah, ya, jadi kita berusaha jalan-jalan ke kompetitor, kemudian menyampaikan kepada klien ataupun ke produk kami. Kalau udah kita dorong pakai iklan, maupun SEO-nya jalan, muncul di hasil pencarian, orang udah yakin. Aku kalau beli di sini, aku akan dapat kualitas ini. Walaupun hargaku lebih mahal, ratingku belum ada. Nah, gitu ya. Itu jadi jangan kebalik. Jangan keburu-buru mikirin iklan. Ibarat buka toko retail kayak yang warna biru sama merah yang ada di hampir seluruh Indonesia Raya ya. Nah, jangan kebalik. Mereka lihat yang mereka lakukan. Mereka kan memperbaiki toko dulu kan, dicat dulu, pasang etalase dulu, baru mereka sebar brosur atau pasang spanduk minyak goreng, Indomie atau apa yang mereka diskon supaya masuk. Bukan kebalik, tokonya belum siap langsung sebar brosur. Nah, kebanyakan orang nggak sabar di sini. Pengennya sekali upload di marketplace langsung kaya-kaya. Wah, pengennya kan gitu ya semua. Ya kalau kayak gitu semuanya kaya-kaya gitu. Nggak perlu saya buka jasa gitu. Nggak perlu ada pelatihan gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman kesabaran dalam mengoptimasi marketplace. Salah satunya dengan jalan-jalan. Temukan apa yang harus teman-teman tulis di foto utama, di video, di banner, kemudian di deskripsi. Nah, teman-teman jalan-jalan ke kompetitor, mereka nulis apa aja. Nah, termasuk keunggulannya. Keunggulannya apa? Kelamaan di jalan berarti kelemahan. Ya, keunggulannya dicatetin. Ya, dan seterusnya. Itu. Terus selanjutnya, bagaimana cara menaikkan traffic di marketplace? Ada traffic internal dan traffic eksternal. Ya, internal tadi, perbaiki judul nama produk, ikut promo seperti flash sale, combo hemat, murah lebih, gratis ongkir ekstra, cashback ekstra. Kemudian kalau traffic eksternal ya dari website, kita tetap harus punya website. Jangan sampai kita nggak punya website, pas marketplace tutup, kita kebingungan. Duh, jualan di mana? Jangan sampai kita nggak ngumpulin database. Pas marketplace tutup, kita bingung. Padahal kontak kita kemarin ribuan kalau dikumpulin. Dan hati-hati tiap 2 pekan sekali itu ditutup sama Shopee. Nggak boleh kamu lihat database 2 pekan sebelumnya. Nah, terus kalau saya gambarin optimasi di marketplace itu ya cuma segini aja kok. Sepapan ini. Tapi ini kalau dilakuin paling cepat ya itu seminggu. Tapi nggak semua. Paling seminggu itu cuma sampai sini. Ya, cuma sampai iklan sama feed ya. Kalau yang sebelah sini, saya mau coret-coret, nggak bisa annotate ya. Yang di sebelah sini kayak CPAS Facebook, Instagram, Google, tes lokasi, ikut promo Shopee, influencer. Ya, yang 1, 2, 3 yang dari luar ini memang biasanya di pekan ketiga atau keempat. Itu pun kalau timnya lengkap lah. Tapi kalau teman-teman desain sendiri, nganu sendiri, ya ini paling bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini tadi yang saya yang dimaksud Pak Didik mengenai authority ya apa? Ya ini tadi pembuatan foto utama. Jadi desainnya itu menentukan otoritas atau branding atau keyakinan orang mengenai toko dan produk kita. Selebihnya ikut ini, seperti ini. Nah, teman-teman karena ini waktunya terbatas dan saya pengennya kalau asar berhenti, saya mau sholat asar dulu nanti. Saya kasih teman-teman checklist. Ya, ini udah lengkap, teman-teman tinggal ikutin dari atas sampai bawah. Ya, ini udah dari bikin email, konfirmasi, punya logo, settingnya di mana, sampai cara ngiklannya, ke merek produk, kategori produk, riset produk, jualan apa. Silahkan ini saya share di kolom komentar, teman-teman baca. Ya, silahkan kalau ada tanya jawab, Mbak. Kalau soalnya ini jam 3 di sini asarnya. Seperti itu, Mbak. Untuk materinya enggak khawatir kan cuma 15 menit ya. Silahkan, Mbak. Nanti biar saya break sholat, pemateri selanjutnya terus kita tanya jawab. Oke, seperti itu. Kalau benar nggak waktunya 15 menit nggak? Iya, betul, Mas. Iya. Ini Karena soalnya agak panjang ini jelasin satu-satu, bagaimana nulis, bagaimana ngiklan, tapi sudah saya rangkum di sini. Nanti kita akan ditanya jawab bisa kita perdalam.
Oke, karena pemateri pertama sudah memberikan paparan materi, lalu pemateri kedua juga sudah memberikan pemaparan materi, maka selanjutnya yaitu akan masuk ke sesi panel discussion. Di sesi panel discussion ini saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan seputar topik tentunya. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan yang dikirim di DM ke saya, yaitu ini. Untuk Kak Welian atau Kak Didik? Oh, berarti ini dua-duanya yang jawab. Untuk Pak Welian dan Pak Didik. Kalau misalkan udah keburu jualan produknya tapi nggak laku, berarti apa kita perlu lakukan inovasi pada produknya atau kita ganti produk yang kita jual? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Boleh Kak Welian dulu yang jawab? Oke, kalau saya lihat-lihat, kayak tadi jalan-jalan ke Pontifical dulu, kita itu kalahnya di mana dulu, ya. Apakah apakah kita tuh nggak bisa bersaingnya di mana sih, gitu misal. Saya kasih analogi tadi, gitu loh. Apakah di harga, cek dulu. Di harga yang seharga dengan kita, misal aku jualan, pancake misalnya Pak Didik, ini contoh ya, maaf ya. Tapi kan durian, ini pancake, salak misal. Kalau ada di harga 200.000 ke atas itu yang laku berapa? Kalau nggak ada yang laku berarti kemahalan gitu kan. Ternyata yang paling laku itu di bawah 100.000. Nah, bikinlah produk di bawah 100.000. Nah, tinggal di pembedanya apa? Mungkin kalau pancake salaknya itu warnanya putih, kita bikin coklat gitu. Diferensiasinya apa itu ditentukan kira-kira pasar itu butuh atau tidak. Jangan menyediakan fitur yang tidak pasar butuh. Ya, misal nyediain varian rasa yang tidak pasar butuh, kayak gitu. Ya, jadi teman-teman kayak gitu loh, jalan-jalan dulu ke kompetitor, dicatetin dulu kelemahan keunggulannya, baru menentukan aku masih bisa bersaing nggak sih? Kalau nggak bisa, inovasi produk, kalau nggak bisa ganti produk. Termasuk saya udah ngalamin 200-an produk saya riset. Ya, seperti itu Mbak dari saya. Terima kasih atas jawabannya Kak Welian. Lalu selanjutnya Pak Didik dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Halo Pak Didik. Oke, karena Pak Didiknya tidak merespon, mungkin beliau sedang berada di luar jaringan mungkin. Jadi pertanyaan juga saat ini baru ada satu. Pak Didik? Ya, Halo? halo Mbak. Ya, tes. Iya, boleh dijawab tadi pertanyaannya Pak, atau mau saya ituin lagi pertanyaannya? Ya, silakan Mbak, bacakan lagi Mbak. Oke, sebentar Pak. Kalau misalkan udah keburu jualan produknya tapi nggak laku, berarti apa kita perlu lakukan inovasi pada produknya atau kita ganti produk yang kita jual? Seperti itu Pak pertanyaannya. Yang mana ya? Saya nggak kebaca yang di sini. Itu dikirimnya by DM Pak ke saya. Oh, iya. Kalau Saya coba kirim ulang gimana Pak? iya kirim ulang aja, kirim ulang coba. Sudah Pak. Oke, ya. Kalau misalkan udah keburu jualan produknya tapi nggak laku, berarti apa kita perlu lakukan inovasi pada produknya atau kita ganti produk yang kita jual? Ya, baik teman-teman sekalian, kalau boleh cerita ya, dulu juga saya juga punya mindset seperti ini teman-teman. 2013 itu produk saya nggak laku. Ya, saya tuh langsung bilang sama istri saya, oh ini bisa jadi produk saya ini nggak dibutuhkan oleh orang-orang. Tadi saya mengatakan seperti itu. Ya, menurut sepengetahuan saya, ya akhirnya ya saya berprasangka adalah saya harus ganti produk nih, ya karena tidak menurut saya
produk saya tidak laku, harusnya ganti produk. Tapi ternyata teman-teman sekalian, sebelum kita ganti produk, ya teman-teman harus lakukan audit produk kalau saya bilang seperti itu ya. Audit produk itu seperti apa? Ya, yang pertama kita lihat apakah produk yang kita jual ini ya benar nggak sih produk ini tidak produk market fit lah istilahnya ya, produk yang dicari orang atau tidak gitu kan. Kalau misalnya menurut kita oh enggak sih sebenarnya produk ini banyak kok yang cari, itu yang pertama ya. Benar nggak produk ini misalnya kalau saya iklankan respon orang tuh bagus, sudahkah kita melakukan itu ya, kita melakukan seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Nah, kemudian itu yang pertama, saya audit produk saya dulu nih, mulai dari packaging produk, rasanya produk ya, testimoni produk. Oke. Kemudian yang kedua adalah saya coba melakukan optimasi yang lebih maksimal teman-teman sekalian, baik itu secara organik maupun secara iklan. Ya, di mana itu ya di wilayah digital marketing yang saya mampu. Ya, misalnya saya bermain di wilayah media sosial ya, saya coba main media sosial, sudahkah saya melakukan optimal untuk media sosial tersebut ya sebelum saya mengatakan produk saya ini tidak laku gitu kan. Oke. Kemudian saya coba melakukan optimal untuk website saya coba melakukan optimal untuk Google Ads saya coba melakukan optimal untuk media sosial saya ya, saya coba melakukan optimal untuk marketplace saya. Kalau kita sudah melakukan optimal seperti itu dan produknya juga tidak laku, barulah boleh kita menyimpulkan oh ini kayaknya harus memang ganti produk ini. Produknya sudah tidak market fit lagi nih. Ya contoh misalnya teman-teman jualan bisnis warnet ya, warung internet misalnya. Udah diiklankan sana sini ya, ternyata tidak dibutuhkan pasar lagi nih, orang-orang sudah bisa internet pakai HP sendiri-sendiri. Oke, baru kita boleh mengatakan kayaknya saya harus ganti produk. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, gitu Mbak. Terima kasih atas jawabannya Pak Didik dan Mas Welian. Lalu selanjutnya ternyata ada pertanyaan lagi di atas. Ini keskip. Ini dari Kak Boni Sisanto. Mencari keyword dengan teknik ini bisa dilakukan setiap berapa bulan Pak Didik? Itu pertanyaannya Pak. Silakan dijawab. Yang mana Mbak? Yang atas ya. Oke, mencari keyword dengan teknik ini bisa dilakukan setiap berapa bulan Pak Didik? Ya. Jadi kalau kita bilangnya adalah ini menurut saya nanti bisa tanya lebih dalam ke Mas Willy. Mas Willy juga saya juga banyak belajar dari Mas Willy teman-teman ya. Halo, Assalamualaikum Mas Willy. Waalaikumsalam guru saya Pak Didik. Ya Allah. Pelanggan awal juga ini Pak. Pelanggan pancake. Iya. Kita malah nggak kenal dulu ya. Saling Iya. jual menjual ya kan. Iya. Ya Allah. Nah, mencari keyword dengan teknik ini bisa dilakukan setiap berapa bulan, teman-teman. Nah, begini teman-teman sekalian. Kalau saya bilang ya, jadi kata kunci itu pertama ada yang disebut dengan kata kunci evergreen. Kata kunci evergreen itu seperti apa sih? Ya, kata kunci evergreen adalah kata kunci yang kalau sudah muncul di wilayah suggest ya berarti dia sudah masuk di wilayah evergreen. Jadi kalau teman-teman misalnya tulis di Shopee tadi ya, nah misalnya hijab ya spasi. Nah, ini hal-hal seperti ini disebut dengan keyword evergreen. Ya, keyword yang dicari mungkin dari dulu sampai sekarang ya. Nah, kemudian ada juga nanti teman-teman bisa lihat apakah itu bisa bertahan beberapa bulan, bisa jadi berubah, bisa jadi tidak. Atau bisa jadi berkurang justru gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan kata kunci atau keyword keyword viral teman-teman sekalian. Ya, siapa tahu nanti tiba-tiba muncul viral. Contoh nih, ya dulu tuh pancake durian tuh belum ada teman-teman. Tahun 2013 itu suggest pancake durian tuh belum ada, yang mainnya baru-baru kita gitu kan. Tapi setelah viral ternyata viral ngeboom, boom, itu ya nggak sampai 2 minggu ya sudah banyak sekali suggest baru bermunculan di sana gitu kan. Nah, maka kita mengatakan sebelum masuk di evergreen maka dia masuk disebut dengan keyword viral atau kata kunci viral. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman sekalian disebut dengan kata kunci relate. Apa sih yang sedang relate saat ini gitu ya? Ya, nanti teman-teman bisa riset lagi lebih mendalam ya. Nanti bisa belajar sama Mas Willy. Nah, nanti di sana teman-teman bisa menyimpulkan oh ternyata keyword ini bisa dilakukan ya setiap hari atau bisa jadi berubah setiap saat. Nanti teman-teman akan merasakan itu. Bisa jadi teman-teman ada satu produk yang tadinya belum ada tahu-tahu muncul. Itu banyak seperti itu.
ya toto muncul suggest sudah masuk di wilayah evergreen. Gitu ya kira-kira. Terima kasih Pak Didik atas jawabannya. Mungkin Kak Welian bisa menambahkan jawabannya. Oke, ini lagi azan di saya, kedengeran nggak? Nggak kan ya? Nggak ya, nggak ada backsound ya? Oh ya, Iya. aman berarti. Oke, kalau saya biasanya pakai ini. Ini dari Shopee itu udah ada tempat untuk riset kata kunci. Ya, nanti di YouTube saya juga udah ada caranya. Jadi aku biasanya kan kayak gini kan nanti buat iklan baru, iklan pencarian, kemudian nanti pilih satu produk, pilih satu produk ya, nanti kemudian teman-teman klik tambah rekomendasi ini, satu aja. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Ini, nah nanti kita bisa tahu deh pencarian per bulan berapa misal. Nah, ternyata yang nyari pancake durian tuh 48.809 pengguna selama 30 hari terakhir. Lah ini dibagi 30. Nah, ini yang teman-teman cek setiap hari itu ini. Besok berubah nggak sih? Besok berubah nggak sih? Bulan depan berubah nggak sih? Karena ini ada tren-trennya. Ya, misal kayak sekarang teman-teman, aku mau beli kurma. Kurma itu ngetrennya pas Ramadan. Mungkin pas lain Ramadan lebih dari 53.000, berlipat-lipat gitu kan. Atau sekarang mau cari masker kain ya udah nggak seperti zaman awal-awal. Dulu bisa sampai ratusan ribu. Ya, kayak gitu. Masker KN95 sekarang mungkin nggak terlalu karena trennya udah turun. Ya, selain dari sini nyatetin teman-teman bisa pakai Google Trend. Ini juga ilmu dari Pak Didik. Cek tuh trennya lagi naik atau turun. Google Trend Indonesia. Ya, teman-teman masuk, misal paling ramai bulan apa gitu kan. Misal, nanti dicek sama datanya. Oh, paling sering meningkat itu di Juli, mungkin buat oleh-oleh, sama di Januari. Kayaknya pas liburan-liburan. Ya, saya lihat ya. Tapi kemarin April turun, tapi ini udah mulai naik lagi. Mungkin ini termasuk oleh-oleh. Ya, paling banyak dicari di Sumatera Utara, Medan. Nah, atau cari yang lain tadi misal apa? Masker kain. Ya udah makin turun, lihat aja orang udah nggak pakai masker. Udah saatnya ganti produk gitu. Ya, kemudian sepeda lipat ini mungkin akhirnya yang muncul ya kan udah turun dari kemarin Agustus gitu. Ya, jadi pakai Google Trend, data Shopee, data iklan Shopee. Ya, kemudian nanti kalau pakai iklan baik Google Ads maupun iklan di marketplace nanti teman-teman dapat data kok. Ya bisa bandingin bulan ini dengan bulan sebelumnya, dengan tahun lalu kalau datanya masih ada. Ya. Jadi saya biasanya pakai data Google baik Ads maupun yang organik seperti ini maupun data iklan-iklan di marketplace. Ya, makanya dicatetin tuh kalau iklan di marketplace itu saya catetin nih saya bonusin nih kalkulator iklan. Ya, nah saya catetin tuh hari ini yang lihat berapa, hari ini yang lihat berapa. Jadi tahu saya rata-rata per hari itu harusnya yang lihat produk saya berapa dengan biaya iklan segini nih. Saya kasih bonus lagi nih. Ya, nanti dimodifikasi sendiri ya. Nah, saya punya kayak gini, marketplace ada kayak gini, Facebook Ads saya ada kayak gini, Google Ads saya ada kayak gini. Jadi saya sebagai business owner tinggal lihat spreadsheet, mau kerja dari mana lihat spreadsheet aja. Tim saya kalau hijau berarti untung, kalau merah berarti rugi. Kalau merah terus ya harus kita teliti iklannya, kita datengin, kita coaching, kita apa, ada masalah apa gitu. Karena dashboard ini jelas kita sebagai business owner nyiptain kokpit buat pesawat kita gitu. Nih saya kasih. Dah silahkan nanti tinggal file make a copy. Seperti itu ya. Cukup, Terima sudah. kasih. Ya, terima kasih Mas Welian atas jawabannya, lumayan menambah ilmu baru. Terima kasih ya Mas. Lalu selanjutnya sepertinya ada satu pertanyaan lagi. Sebentar saya coba lihat. Mencari keyword ini apa berlaku di e-commerce aja ya? Itu pertanyaan dari Kak Ajeng Sartika Rakasiwi. Mungkin bisa dibantu jawab
Mas Welian dan Pak Didik. Mungkin Mas Welian dulu. Baik, kalau saya semuanya Mbak, baik di Facebook Marketplace, bikin grup Facebook, bikin fanspage, bikin Instagram, bikin website, bikin shop marketplace, semua pakai teknik, bikin YouTube pun, video YouTube, video TikTok, IG Reel, Short semua pakai teknik SEO. Karena di setiap platform itu ada kotak pencariannya, tandanya walaupun tipe konten kayak TikTok, tetap ketika kita ngetik nama misal jasa apa gitu atau pembicara apa gitu, itu yang muncul itu juga akun-akun yang menggunakan teknik SEO. Ya teman-teman misal ketik, pembicara SEO yang mungkin yang muncul mungkin punya Pak Didik di Instagram sama di, TikTok juga gitu. Karena kan menuliskan salah satu kata kunci di bio biasanya kalau di Instagram. Seperti itu ya kalau dari saya pakai semuanya. Terima kasih Mas Welian atas jawabannya. Mungkin Pak Didik ingin melengkapi. Halo Pak Didik. Oke, mungkin jawaban dari Mas Welian sudah merangkap jawaban dari Mas Didik juga mungkin. Jadi selanjutnya karena sesi panel discussion hari ini sudah berakhir, maka akhir acara saya akan memberitahukan kode OTP-nya. Jadi kode OTP-nya yaitu 1261. Mungkin bisa diingat teman-teman, kode OTP-nya 1261. Mohon nanti di akhir acara bisa diisi langsung kode OTP-nya supaya bisa dapat sertifikat. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, yaitu Mas Welian Tanoyo dan juga Pak Didik Arwinsyah. Lalu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, yaitu UMKM Tangsel, UMKM Kota Semarang, Info UMKM ID, UMKM Jabodetabek, UMKM Indonesia, UMKM Neklas, dan UMKM Kelas Kota Bogor. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, kakak-kakak peserta lainnya yang sudah ikut webinar kali